Kemudian juga kita bisa ambil nilai maksimal velocity. Jadi ada dua jenis data yang bisa kita ambil. Maksudnya di sini jenisnya apa? Di sini kita bisa ambil dalam bentuk legend. Di sini legend warna, velocity-nya, tingkatan warnanya seperti apa. Kemudian bisa static pressure-nya dalam satuan Pascal, kemudian total pressure dalam satuan Pascal juga, temperatur dalam satuan derajat Celcius. Di sini ada legend warnanya. Kemudian di sini ada vortex lambda 2. Kalau dilihat di sini temperatur ya homogen ya, seragam. Karena kita di sini tidak mendefinisikan perubahan, kita tidak mendefinisikan seberapa besar temperatur dari si aliran fluida tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk. Oke, selanjutnya di sini juga ada ya, maksudnya di sini ada data berupa grafik di mana kita bisa melihat perbandingan dari desain pertama terhadap desain kedua, atau dengan kata lain desain kedua terhadap desain pertama. Di sini kita bisa lihat pressure drop-nya naik ketika kita melakukan perubahan desain, dan juga maksimal velocity-nya juga meningkat. Tapi lagi-lagi kita bisa melihat di sini X-force-nya atau drag force-nya, atau yang lebih dikenal dengan gaya hambat tersebut, menurun pada aliran fluida untuk keadaan Tesla truck yang sudah kita modifikasi di bagian belakang menjadi profil lebih melengkung. Ya, jadi itu ringkasan dari simulasi CFD untuk kasus Cybertruck. Selanjutnya kita masuk ke dalam simulasi CSM atau dikenal dengan finite element analysis dengan model bracket. Di sini saya siapkan dulu modelnya. Oke, sebentar, lagi membuka software. Oke, saya coba share screen. Oke, welcome to ANSYS Discovery. Selanjutnya kita coba untuk melakukan simulasi finite element dengan model bracket. Di sini model bracket adalah bracket yang sudah disediakan oleh ANSYS. Jadi rekan-rekan di sini juga bisa mencoba menggunakan ANSYS Discovery. Ada versi studentnya ya di bagian tadi di chat sebelumnya, di portal Zoom sebelumnya. Di situ juga ada saya kirim link di mana kita bisa mengakses software student version dari software ANSYS tersebut. Nah, ini model bracket yang sudah disediakan oleh ANSYS Discovery. Ini kita coba masuk ke dalam simulasi finite element atau tadi disebut dengan computational solid mechanics ya, CSM. Pertama, ini ingin saya tunjukkan. Di sini kita bisa mencoba meng-create up geometry. Jadi ketika kita punya model part seperti ini, kita ingin menghilangkan beberapa part yang tidak ingin kita butuhkan. Misalkan ya lingkaran-lingkaran ini, kedua lubang ini, kita ingin coba hilangkan. Kita bisa lakukan clean up geometry juga di ANSYS Discovery. Caranya bagaimana? Ya kita coba di sini. Kita coba di bagian desain. Kita coba fill. Kita gunakan fitur fill di sini. Nah, bisa dilihat ya perubahannya. Dari tadi yang ada satu lubang di sini, dengan kita mencoba menggunakan fill, lubang tersebut hilang. Nah, ini adalah cara clean up geometry juga. Misalkan kita punya sebuah part komponen yang sangat banyak, yang memiliki berbagai profil-profil yang sangat menyulitkan untuk kita melakukan proses simulasi, kita bisa coba lakukan clean up dengan menggunakan fill pada ANSYS Discovery ini. Caranya dengan mengakses desain, kita profil yang ingin kita. Oke, saya coba ulang. Kedua lingkaran tersebut ingin saya hilangkan karena tidak masuk ke dalam kriteria point of view simulasi kita. Kita coba fill.
Nah, kelihatan kedua lingkaran tersebut sudah hilang. Oke, selanjutnya kita akan coba analisis simulasi. Kita tentukan boundary condition-nya. Di sini kita punya bracket dengan jenis structural steel S275N. Kita ingin coba bikin supportnya dulu. Kita pilih simulation. Kita masuk ke dalam simulasi structural. Kita pilih support. Kita klik. Kita tekan kontrol pada keyboard. Kita pilih keempat lingkaran ini. Lingkaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebagai bagian dari support di bracket tersebut. Tipe support yang kita butuhkan adalah di sini adalah fixed support. Kita klik enter. Jadi sudah terdefinisi di sini ada fixed support 1 untuk keempat lingkaran tersebut. Selanjutnya, setelah kita punya support, kita definisikan lagi, di mana selain ada support, kita butuh yang namanya gaya ya, force. Force-nya dalam arah mana? Force-nya kita butuhkan dalam arah di sini, lapisan atas dari si bracket. Kita tentukan di sini, di lapisan atas bracket tersebut, kita ingin letakkan sebuah gaya. Seberapa besar magnitudo gayanya, seberapa besar gayanya, kita bisa tentukan di sini value-nya. Misalkan di sini saya masukkan 2000 Newton. Jadi ada sebuah gaya yang bekerja tegak lurus ke bawah terhadap permukaan penampang dari si bracket tersebut. Jadi tegak lurus ke penampang, kemudian kita tekan enter. Setelah kita tekan enter di keyboard, di sini muncul force untuk sebesar 2000 Newton. Oke, tadi udah definisi, ini coba saya hilangin dulu. Nah, di sini sudah ada ya, distributed force sebesar 2000 Newton, menekan ke bawah, agak lurus terhadap penampang dari si bracket. Jadi kita punya 4 lingkaran sebagai support, dan 4 lingkaran tersebut bertipe fixed support. Kemudian ada sebuah gaya ke bawah, Oke. Setelah kita lakukan clean up, kemudian kita lakukan proses pendefinisian kondisi batas, selanjutnya kita lanjut ke tahap proses running simulasi. Di sini kita bisa pilih di sini solve. Kita coba running simulasinya. Ya, di sini dimana kita bisa lihat legend warnanya. Untuk displacement di sini satuannya meter, coba saya ubah ke milimeter ya, supaya bisa lebih gambarkan. Jadi di bagian warna merah, displacement 0,144 mm di bagian ujung. Jadi ketika kita punya lingkaran, kemudian ada sebuah gaya yang bekerja tegak lurus ke bawah terhadap penampang bagian atas dari si bracket, di sini akan muncul displacement di bagian ujung dari si bracket tersebut sebesar 0,144 mm. Kalau di bagian bawah ya ini bagian warna oranye, bagian warna orange, di sini sebesar 0,12027. Jadi ada semacam displacement, kalau boleh dilihat animasinya di bagian deformation displacement, kita boleh klik di video deformation, kemudian kita show animation. Jadi dengan ANSYS Discovery tersebut, selain kita bisa melihat hasil simulasi, juga kita bisa memperlihatkan atau menampilkan animasi dari sebuah simulasi yang kita lakukan. Jadi ini sangat berguna sekali, misalkan kita lagi ada grup discussion ya, forum grup discussion atau lagi diskusi grup, melibatkan banyak orang,
untuk menyampaikan ide atau melakukan proses simulasi. Di sini kita bisa sambil menunjukkan juga di dalam diskusi tersebut bagaimana sih perubahan-perubahan atau simulasi yang kita lakukan secara langsung tanpa harus kita ke workstation dulu atau di mana kita coba running dulu segala macam, kita coba ubah dulu dari 3D CAD modeling, kita coba meshing, kemudian kita coba lakukan boundary setup. Di situ akan memerlukan banyak waktu. Nah, dengan ANSYS Discovery di dalam forum group discussion tersebut, diskusi grup tersebut, kita bisa menampilkan di laptop, kemudian dipancarkan ke proyektor, menggunakan proyektor dipancarkan ke layar, kita bisa lihat hasil simulasi yang kita lakukan. Misalkan kita lakukan simulasi untuk bracket, nah kita tinggal hubungkan laptop ke proyektor untuk ditampilkan ke layar, kemudian kita coba diskusi tentang simulasi yang kita lakukan. Tanpa harus kita coba ke workbench dulu, kita coba di mechanical, kita ubah ke meshing, segala macam. Nah ini untuk kategori diskusi grup sangat membantu seperti itu. Oke, ini untuk animasinya, kemudian kita coba lihat bagian furnace stress. Di bagian furnace stress di sini juga bisa dilihat besarnya tegangan yang terjadi di berbagai komponen di daerah-daerah tertentu. Bisa dilihat yang bagian berwarna merah yang paling besar di sini, di bagian ini sebesar 7,22. Ini saya coba ubah satuannya ke megapascal, 72,245 megapascal. Jadi furnace stress-nya saya ubah satuannya ke megapascal. Di sini terlihat bagian yang berwarna merah sebesar 72,245 megapascal. Oke, sisanya yang lain ya berwarna kuning sebesar 60,21 megapascal. Di sini juga bisa kita ambil, misalkan kita ingin melihat daerah-daerah mana saja kita kelompokkan, kita bisa pilih di bagian kontur, kita yang tadinya all faces, kita ubah menjadi all bodies. All face menjadi all bodies. Di sini kita bisa coba menampilkan dari bagian yang berwarna merah sampai bagian yang berwarna biru. Jadi kita bisa lihat bagian berwarna merah daerah mana saja, bisa dilihat ya tadi ya, yang di sini berwarna merah, kemudian di beberapa titik lain, tapi utamanya lebih banyak di bagian lengkungan yang di bawah ini. Kemudian kita coba perbanyak lagi sampai di titik di mana semuanya biru, 0 megapascal. Itu untuk furnace stress. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan di bagian proses CFD, di sini kita bisa mengambil data dari dua jenis, bisa kita tampilkan secara grafik, dan juga bisa tampilkan secara region warna. Di sini ada factor of safety, ada maximal displacement, kemudian maksimal furnace stress. Selanjutnya, ketika kita ingin mengubah desainnya, bisa kita coba di sini desain. Misalkan saya ingin mempertebal si bracket. Saya geser bracketnya, saya pertebal 4,83 misalkan. Bentar. Oh ini menipis ya, maaf. Tadi kepencet. Ini coba saya pertebal kembali. Misalkan kita pertebal 6,433 mm. Bisa dilihat secara otomatis ya, muncul dari grafik perbandingan dari desain ketiga terhadap desain kedua, kemudian terhadap desain pertama. Kalau kita pertebal lagi, misalkan ukurannya bisa kita lihat maksimal displacement-nya menurun, factor of safety-nya meningkat, kemudian maksimal furnace stress-nya juga menurun. Ini dengan kondisi gaya 2000 Newton yang bekerja terhadap arah bawah terhadap penampang permukaan bracket bagian atas. Dengan posisi 4 lingkaran sebagai titik supportnya.
Oke, jadi ada dua tipe ya, ada dua tipe data yang bisa kita lihat dari legend warna. Bisa kita coba lihat dengan legend warna atau dengan cara lain dengan grafik tersebut. Jadi grafik setelah kita melakukan proses perubahan-perubahan desain. Oke, seperti itu. Untuk tahap simulasi dengan bracket kategori computational solid mechanics. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Aris sebagai moderator. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan belajar dari sumber kita yang kedua, yaitu dengan pertanyaan, Bapak. Pak. Pertanyaan. Oh iya, mohon maaf, ini sebelum ke Pak Cesar ada pertanyaan dari Mas Hamzah, ini mahasiswa kita. Apa saja yang perlu dipahami untuk orang yang baru terjun di bidang CAE atau simulasi? Apakah perlu belajar metode elemen hingga dulu? Oke, mungkin boleh saya bantu jawab Pak Aris. Oke, apa saja yang perlu dipahami? Di sini kalau rekan-rekan di sini pernah belajar kalau ada mengambil kuliah seperti mekanika kekuatan material atau saya dulu namanya statika struktur sama mekanika kekuatan material, di situ juga sudah cukup misalkan kita untuk masuk ke dalam ANSYS Discovery. Karena kalau kita masuk ke dalam metode elemen ini lebih ke bagian diskritisasi. Diskritisasi itu apa? Nanti akan coba dijelaskan juga oleh Pak Cesar ya. Jadi diskritisasi itu masuk dalam tahap mapping. Tahap mapping itu tahap kita mencacah-cacah bentuk-bentuk kecil. Jadi bagian bracket ini kita bagi menjadi bentuk-bentuk elemen kecil. Nah, dari elemen-elemen kecil tersebutlah yang kita akan lakukan proses perhitungan. Jadi tiap-tiap bracket ini punya namanya bagian elemen-elemen kecil setelah di meshing. Nah, tiap-tiap elemen tersebut menyimpan nilai-nilai perhitungan yang akan kita tampilkan dalam hasil simulasi. Nah, itu kalau kita sudah masuk ke dalam ANSYS Workbench. ANSYS nanti yang akan ditunjukkan oleh Pak Cesar. Jadi kita masuk ke dalam metode elemen hingga. Tapi kalau misalnya kita mencoba yang tadi seperti saya sebutkan juga di bagian awal, ANSYS Discovery ini masuk ke dalam tahap di mana engineer pemula, dalam artian mereka masih belajar, baru terjun ke dalam dunia engineer, tapi sudah menguasai beberapa seperti statika struktur, misalkan sudah bisa menggambar diagram benda bebas, DBB ya, DBB benda, kemudian bisa melakukan perhitungan mekanika juga, mekanika kekuatan material, dalam artian juga bisa mengenal karakteristik material seperti yang ini kita butuhkan, seperti ini kan kita perlu definisi kalau bracketnya ini dengan structural steel, atau nanti kita bisa coba ubah dengan aluminium. Nah, jadi itu dengan menguasai statika struktur, mekanika kekuatan material, dan karakteristik material, untuk masuk ke dalam tahap CAE dengan Discovery sudah, ibaratnya sudah lumayan cukup, seperti itu. Namun ketika kita masuk ke dalam ANSYS Workbench, nanti yang akan dicoba dipaparkan oleh Pak Cesar, nah itu perlu dipelajari lagi namanya metode numerik dulu, metode numerik sebelum masuk metode numerik. Sebelum masuk metode elemen hingga, perlu pelajari namanya metode numerik dulu, seperti itu. Untuk pelajari namanya proses diskritisasi. Oke, mudah-mudahan membantu menjawab dari pertanyaan Pak Hamzah. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita lanjutkan ke materi yang kedua, nggih. Ya, boleh Pak. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Cesar Wiratama. Beliau sangat berpengalaman di bidang simulasi, CAD dan sebagainya. Beliau sekarang bekerja di CV Markom, betul ya Bapak? Ya benar Pak, atau lebih dikenal juga Aero Engineering. Mungkin yang sering berkunjung ke aeroengineering.co.id buat browsing artikel, nah itu ini perusahaan kami Pak. Ya baik, langsung saja karena waktunya kita juga mepet, kita berikan kesempatan kepada Pak Cesar Wiratama untuk memberikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Menarik sekali ya tadi yang dibahas oleh Pak Andri ya tentang
ANSYS, Discovery gitu-gitu dasar-dasarnya. Nah, untuk yang kedua ini kita mungkin akan lebih produk flagshipnya ANSYS gitu, atau mungkin produk utamanya ANSYS. Ini mungkin teman-teman yang akademis, yang mahasiswa mungkin juga udah sering ya dengar gitu mungkin. Sebelumnya mohon maaf, mohon izin moderator, ini saya ada 2 akun. Ini di dalam sini ada saya sama satu lagi Cacar Wiratama juga, itu HP saya. Buat backup aja nanti kalau tiba-tiba audio mati, jadi nanti tolong dibantu ya. Soalnya saya kan kebetulan pakai ya namanya anak ini ya, anak programming kan, ngotak-atik software malah kadang-kadang nge-crash. Ya. Ya, itu resiko di dunia komputasi, jadi harus sayang laptop Anda gitu ya. Oke, jadi yang pertama ini kita akan bahas tentang computational fluid dynamics gitu ya. Mungkin tadi udah sempat sedikit disinggung gitu oleh Pak Andri tentang Cybertruck gitu ya, tadi cukup menarik. Nah ini mungkin tadi juga sempat disinggung juga ya sama Pak Gilang gitu. CFD itu apa sih? Apakah asal sekedar warna-warni gitu? Atau mungkin tadi terkait yang pertanyaan terakhir tadi, apakah kita harus belajar detailnya dulu? Ya itu yes or no gitu ya. Jadi kalau seperti dijelaskan tadi, kalau CFD pakai Discovery itu sebenarnya kita nggak terlalu perlu tahu dalam gitu ya tentang metode numerik gitu kan. Yang penting kita tahu warna-warninya aja. Jadi kita ubah kecepatannya tinggi di mana gitu. Nah itu udah cukup untuk kasus-kasus yang basic gitu ya, seperti mencari lift drag kayak tadi. Jadi orang pada umumnya itu anekdotnya CFD itu colorful fluid dynamics gitu. Jadi penting warna-warni gitu, oke lah gitu. Cuman sebenarnya apa sih CFD itu sendiri ya? Jadi CFD itu sendiri ya ini computational fluid dynamics. Jadi itu seperti backgroundnya Pak Andri tadi ya, Navier-Stokes equation itu persamaan mekanika fluida yang cukup rumit gitu ya. Mungkin kalau S1 mungkin ya tahunnya mungkin baru persamaan Bernoulli, terus persamaan kontinuitas gitu-gitulah. Dan ini pun faktanya memang persamaan ini belum selesai gitu sampai sekarang. Bahkan ada Millennium Prize gitu ya, senilai $1 juta itu bagi yang bisa menyelesaikan persamaan Navier-Stokes itu. Jadi kalau silahkan yang pengen cepat kaya gitu ya, dapat sekitar berapa ya, 16 miliar gitu ya, silahkan selesaikan Navier-Stokes ini ya. Cuman ya kayaknya sampai tua juga nggak akan selesai. Soalnya banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang juga udah nyoba gitu ya, termasuk ilmuwan besar kayak Einstein gitu, mereka udah coba ngotak-atik. Heisenberg itu juga udah ngotak-atik. Terus ada jokes juga ya dari siapa ya, saya agak lupa, tapi jokesnya bener atau nggak salah. Jadi dia kalau nggak salah itu dia dari ilmuwan fisika terkenal lah intinya, saya lupa, takut salah. Jadi intinya dia gini, bercanda ya, ini bercanda aja. Jadi dia bilang kalau nanti meninggal dia akan tanya ke Tuhan gitu, kenapa ada mekanika kuantum dan kenapa ada turbulensi gitu, dan Tuhan akan menjawab yang pertama saja gitu, dan yang kedua tidak dijawab. Ya ini joke aja ya. Jadi intinya saking susahnya si persamaan mekanika fluida itu untuk diselesaikan secara analitis gitu. Nah makanya lahirlah metode numerik ini gitu untuk menyelesaikan persamaan analitis tadi. Jadi kita nggak terlalu butuh selesaikan dulu semuanya integral diferensialnya gitu. Jadi tadi seperti pertanyaan terakhir tadi juga kita kita paham fluid mechanics ya, misalkan tekanan, kecepatan, macam-macam. Cuman kita mungkin nggak terlalu butuh dalam gitu di Navier-Stokes-nya. Justru kita malah akan banyak di kayak metode diskritisasinya, misalkan nanti pakai algoritma apa gitu, seperti itu. Jadi ini kombinasi antara mekanika fluida dengan metode komputasi gitu. Jadi harus paham dua-duanya. Jadi kalau istilahnya Pak Gilang tadi itu kita bukan jadi juru klik ya. Jadi kita harus paham juga apa sih sebenarnya yang kita input gitu. Terutama untuk yang workbench ini, karena workbench ini cukup canggih ya. Jadi apa ya, bisa dibilang keunggulan terbaiknya ANSYS dan bisa jadi kelemahan juga, karena saking canggihnya itu kadang kita harus belajar dulu gitu. Isinya udah cukup banyak gitu kan. Nah makanya memang baik juga kita belajar dulu pakai Discovery tadi yang udah dijelaskan di awal, kalau emang pengen sedikit ngotak-atik dulu apa sih ini sebenarnya gitu ya. Nah ini balik lagi ke computational fluid dynamics. Nah ini sebenarnya balik ke sejarah gitu ya. Jadi CFD itu lumayan masih baru sebenarnya dibandingkan finite element gitu ya. Di tahun 1970-an itu dulu yang mengembangkan NASA, yang dulu NACA gitu ya, NACA. Mereka mengembangkan
hypersonic aircraft gitu yang akan kita bahas juga di pertemuan kali ini tentang kecepatan supersonik gitu ya. Nah, jadi kalau zaman dulu itu kita menguji pesawat terbang itu harus menggunakan wind tunnel ya. Jadi wind tunnel yang gede, ukuran asli, terus tentu aja biayanya gede gitu ya, biayanya gede banget. Dan akhirnya mereka cari cara lain gitu. Bagaimana caranya tanpa harus membangun segede itu gitu kan. Dan perlu diketahui juga pada saat itu komputer tuh masih yang gede banget gitu ya, masih yang box-box, lemari-lemari yang mungkin yang punya cuma NASA, cuma Stanford, cuma MIT gitu ya. Sekarang tiap orang gitu, anak kecil aja juga udah pegang komputer kan, jadi beda banget zamannya, jangan dibayangkan seperti saat ini gitu. Dan pada saat itu pun terjadilah cost reduction yang cukup gede gitu ya, jadi 150.000 dolar cuman jadi 6.000 dolar gitu, jadi cukup signifikan. Dan ya itu kalau kita bandingkan dengan kondisi saat ini, yang komputer yang mungkin jutaan rupiah aja udah kita bisa dapat, cost reduction-nya itu luar biasa gitu. Nah, itu salah satu advantage dari CFD atau apa namanya, permodelan atau simulasi pada umumnya gitu. Bahkan sekarang sih seperti tadi sempat disinggung juga tentang rollover test gitu ya. Itu sekarang untuk base gitu. Kebetulan kemarin kita habis diskusi gitu dengan perusahaan apa namanya, produsen base gitu. Mereka intinya diwajibkan gitu sekarang oleh pemerintah untuk menggunakan metode numerik ini gitu, pada khususnya saat itu tentang finite element ya, nanti kita bahas kedua. Jadi itu disyaratkan di ketentuan ini mereka gitu, maksudnya untuk ketentuan untuk syarat kayak firm gitu loh, ini desainnya bener gitu. Jadi untuk teman-teman semua di sini saya sarankan sekali bisa menguasai software ini gitu. Jadi akan sangat digunakan. Dan itu kenapa digunakan, karena cost reduction-nya cukup lumayan ya, daripada kita bikin base 10 diuji semua satu-satu kan berapa miliar gitu kan. Nah, itu kalau kita pakai simulasi ini bisa cukup cost reduction-nya lumayan besar gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah dari isu safety ini ya. Jadi ini isu safety ini juga cukup penting. Ini dulu saya waktu masih mahasiswa cukup nekat juga ya. Ini sebenarnya saya dulu alumni dari tetangga UNY juga di daerah Jogja. Dulu saya teknik mesin juga di UGM lah, deket. Ini makanya saya agak sedih juga nih, baru keluar kota saya kira bakal diundang ke UNY gitu buat ngisi, ternyata online. Nah ya udahlah, gak apa-apa, kalian pulang kampung kan. Nah dulu saya waktu mahasiswa menguji turbin gas gitu ya, jadi menggunakan gas LPG ya, agak nekat juga sih untuk ukuran mahasiswa gitu gitulah. Dan tentu saja percobaan-percobaan seperti ini kan cukup berbahaya dari segi safety gitu ya. Nah, menggunakan simulasi CFD ini kita bisa meminimalisir resiko dari ledakan atau misalkan fuel leakage atau apa namanya, kebocoran bahan bakar, terus emisi yang kita nggak tahu pembakaran itu dia menghasilkan karbon monoksida atau tidak gitu kan, cukup berbahaya. Nah, kalau menggunakan simulasi itu kita bisa langsung tahu tuh distribusi temperaturnya seperti apa. Apakah pembakarannya tidak sempurna terus menghasilkan karbon monoksida seperti itu, kita kan jadi ternyata gini gitu loh. Jadi sebelum kita nekat gitu kan, kita udah tahu ternyata harus diubah dulu nih misalkan mass flow rate-nya atau apanya. Terus ada high rotation juga gitu kan. Ini dulu saya bikin turbin itu RPM-nya sampai berapa ribu RPM tuh, kalau lepas kan juga ngeri juga ya, dulu namanya masih bocah kan yang nggak tahu resiko ya. Jadi kalau dengan simulasi kita bisa meminimalisir semua hal itu gitu. Terus, nah ini yang paling penting adalah fleksibilitas. Jadi saya kan udah cukup lama juga gitu sebagai konsultan di dunia CFD. Itu banyak sekali sih perusahaan-perusahaan yang memang mereka mau mengembangkan produk gitu ya. Ini salah satu contohnya, mereka mau bikin kompresor gitu misalkan atau pompa. Karena ukurannya itu cukup ini ya, cukup compact, tidak seperti biasanya, tidak bisa diselesaikan dari teori-teori di textbook. Kalau di textbook yang semi empiris kan biasanya persamaan itu semi empiris ya, jadi dibatasi untuk Reynolds number sekian atau sekian gitu. Jadi mereka nggak bisa pakai itu gitu kan. Dan otomatis kan dari banyaknya variabel yang pengen mereka coba kan jadi susah banget gitu. Dibandingkan dengan opsi misalkan kita harus bikin prototipe langsung gitu ya. Misalkan kita menggunakan
inilah kita bikin impeller satu-satu dari aluminium gitu kan, kita harus CNC dulu pakai 6 aksis untuk cetakannya, terus kemudian dicor dulu kan yang sering cor di Jogja kan di ini ya di Klaten ya, itu ada pengecoran, cuma kan itu ya cukup panjang prosesnya dan mahal gitu, dan yang ya intinya dia tidak fleksibel gitu kalau untuk model yang cukup banyak. Ini bayangkan aja dulu sampai seratusan kali percobaan kita, nah itu jadi kita bisa sampai ratusan kali tinggal replace geometri aja gitu kan, mungkin nggak sampai seminggu udah selesai, dan ketika udah ketemu optimalnya ya tinggal kita uji secara fisik bener nggak nih hasilnya gitu, seperti yang tadi sempat disinggung Pak Gilang di awal tadi tentang validasi seperti itu gitu. Jadi otomatis kan pemangkasan biaya itu bisa cukup besar gitu ya. Dan fleksibilitas di sini nggak cuman untuk nggak cuman untuk di pembuatannya, tapi juga untuk datanya gitu ya. Mungkin yang teman-teman di sini teknik mesin kan udah jago gambar CAD gitu kan, udah tahu. Jadi kalau mau ngedit, misalkan ada 5 engineer gitu ya, idenya beda-beda kan, ya tinggal kirim aja di drive gitu, misalkan di download kan, jadi sangat fleksibel sekali gitu. Oke, nah kemudian salah satu yang membedakan metode numerik dengan eksperimen adalah dia bisa melihat secara lebih dalam gitu, deeper insight gitu. Jadi dia bisa dapat di titik mana temperaturnya berapa gitu misalkan, atau aliran-aliran yang sensitif itu. Mungkin saya dulu pas kuliah pernah analisis delta wing gitu kan, analisis sayap gitu. Ketika dia dianalisis di water tunnel gitu ya, di water tunnel ternyata dia itu nggak keluar tuh vortexnya itu. Jadi ada yang salah gitu kan. Jadi ketika kita coba pakai CFD dia keluar gitu. Tapi ternyata memang si aliran vortex itu cukup sensitif gitu. Dan lucunya itu setelah kita telusuri lagi itu ternyata bukan fenomenanya, tapi water tunnelnya itu ternyata udah kotor gitu. Jadi ada katak gitu kan, dia bertelur di situ, jadi alirannya ada gangguan gitu, jadi nggak smooth gitu. Jadi kan kadang konyol juga gitu. Nah dengan metode numerik ini kita dihindarkan dari hal-hal kayak gitu. Ya tentu saja sih antara si eksperimen dan numerik itu dia saling melengkapi ya, nggak bisa dikatakan mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Karena mereka memang dua hal yang berbeda gitu ya. Sebenarnya ada 3, ada analytical solution gitu kan, analitis gitu. Misalkan kita punya X kuadrat sama dengan 2 kan, kita bisa selesaikan X-nya berapa, itu analitis gitu ya. Atau persamaan fluida ada Bernoulli gitu kan, P1 plus setengah rho V kuadrat bla bla 1 kuadrat dan 2 sekian, nah itu analitis. Kita bisa hitung dengan cepat, kita bisa hitung dengan akurat dan dengan fleksibel gitu. Yang kedua adalah menggunakan eksperimen gitu. Jadi eksperimen tuh ya kita bikin fisiknya aja gitu. Kita coba langsung kecepatan sekian gitu kan. Misalkan dengan wind tunnel ketemu lift dragnya sekian gitu. Cuman yaitu di antara analitis sama eksperimen tadi adalah si metode numerik gitu. Jadi metode numerik itu bisa dikatakan metode eksperimen numerik gitu. Jadi kita menggunakan angka-angka saja gitu kan. Tapi fleksibilitasnya bisa melebihi si eksperimen, sedangkan detailnya bisa melebihi analitis gitu. Jadi dia berada di tengah-tengah. Jadi nggak bisa dikatakan mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek gitu. Jadi saling melengkapi gitu. Bahkan kadang-kadang juga untuk validasi sebuah wind tunnel baru gitu, biasanya pakai CFD juga gitu. Kemudian itu balik lagi, kalau CFD itu harus pinter-pinteran si operatornya gitu kan. Jadi ketika kita salah setting ya hasilnya salah gitu. Begitu juga eksperimen, kalau misalkan alat ukurnya berkarat atau apa kan juga salah juga hitungannya. Jadi ya begitulah, tergantung operator. Jadi yang perlu saya tekankan di sini juga gitu, kenapa kita agak mendalam, karena di sini kita harus paham dulu gitu fenomena yang akan kita bahas. Jadi nggak asal geser-geser aja ganti angka-angka, itu nggak bisa gitu. Jadi orang yang jago di simulasi pesawat belum tentu jago di pembakaran misalnya gitu. Jadi punya ekspertisnya sendiri-sendiri gitu. Terutama untuk yang yang bench ini ya, karena dia emang cukup banyak gitu opsinya. Kalau untuk yang discovery tadi mungkin lebih mudah lah untuk anak-anak buat explore baru gitu, nggak terlalu rumit gitu. Oke, nah ini salah satu contoh ya, ini udah cukup lama sebenarnya. Dulu saya pernah di Adi Sucipto gitu, kalau nggak salah sekarang harusnya masih ada sih di bandara itu kan, dulu ada
labnya gitu, biasanya buat eksperimen. Nah itu saya dulu cepat lama gitu eksperimen di sana, membandingkan antara hasil simulasi pakai balsa gitu ya, airfoil dengan si CFD gitu. Hasilnya cukup baik ya, ini udah tahun 2013-an, udah lama banget. Pasti sekarang udah jauh lebih baik lagi gitu hasilnya. Ini kan udah cukup errornya cukup kecil gitu kan. Oke, jadi maksudnya intinya nggak usah khawatir sih. Soalnya pas dulu awal-awal saya belajar Workbench gitu kan, dosen-dosen tuh masih skeptis ya, kayak ini kan cuma mainan gitu kan, jangan dipakai ini gitu. Jadi tapi intinya sekarang udah cukup berkembang cukup banyak. Tadi seperti disebutkan Pak Gilang tadi, udah ada lembaga-lembaga yang memvalidasi, terus jurnal-jurnal juga udah cukup banyak. Terus kampus-kampus besar juga udah menggunakan ANSYS ini gitu kan. Ada yang bahkan ANSYS itu cukup mendukung gitu di dunia akademik, ada harga khusus gitulah. Bahkan student, nanti saya juga akan pakai student itu gratis. Cuman ya dibatasi mesnya, cuman ya gratis gitu. Jadi bisa diakses, teman-teman bisa download sendiri nanti di website resminya ANSYS untuk suara saya masih masuk ya? Ada. Masih, Pak. Oke. Ini ada masalah. Oke, jadi seperti itu. Jadi nggak perlu ragu lagi gitu ya antara hasil simulasi dengan hasil eksperimen. Nah, jadi sebenarnya ini biasanya saya cukup panjang ya menjelaskan ini, cuman ini karena waktunya terbatas gitu, ada 2 materi juga. Saya akan mempersingkat aja. Jadi di industri aerospace gitu. Jadi industri aerospace itu cukup intensif gitu penggunaannya gitu. Bahkan dulu sebelum banyak digunakan di Indonesia itu saya udah ada project juga gitu di PT Dirgantara itu untuk simulasi Wulung itu, kalau tahu ya. Wulung itu kan dulu dia punya UAV untuk surveillance gitu ya, untuk memantau musuh gitu. Cuman dia kan butuh terbang lama ya, mungkin berapa hari, sehari lah, jadi atau mungkin setengah hari gitu. Tapi karena engine-nya itu di luar, itu drag-nya itu gede banget gitu. Jadi drag-nya gede, otomatis kan konsumsi bahan bakarnya cukup drastis juga gitu. Nah, solusi yang mereka coba itu menggunakan nacelle gitu. Kalau mungkin yang anak-anak sering main-main di aerospace tahu ya. Jadi nacelle itu penutup engine gitu, biar alirannya jadi streamline gitu. Mereka tutup itu, bukannya drag-nya turun, oke drag-nya turun sih. Cuman karena ketutupan ya suplai oksigen masuk ke dalam engine-nya itu jadi kurang gitu. Suplai oksigennya jadi kurang, otomatis ya pembakarannya ya gagal gitu, nggak sempurna. Dan akhirnya ya malah justru lebih boros lagi gitu. Yang sisi kedua, dia karena udah ketutupan, makanya panasnya itu, si fin-nya itu nggak terdinginkan dengan baik gitu. Jadi itu cukup resiko juga gitu. Jadi kadang-kadang itu intuisi manusia itu tidak selalu benar gitu. Jadi kalau kita bayangin misalkan ada benda lingkaran sama benda kotak gitu kan, intuisi kita bayangin dragnya gedean kotak gitu kan, gampang ya. Tapi untuk kasus-kasus yang udah detail gitu kan, kita butuh sesuatu tool yang lebih visualisasinya lebih powerful lagi gitu. Nah itu makanya saat itu kita menggunakan metode CFD itu gitu. Metode CFD. Terus akhirnya ketemulah bentuk yang ini dengan sekitar 10-20 iterasi perubahan gitu kan, baik gitu kan. Terus saya juga kaget dulu responnya, wah kerja di sini aja mas gitu kan. Jadi memang industri itu sangat membutuhkan gitu ya, orang mahasiswa atau orang-orang yang bisa menguasai ini software-software seperti ini, karena ini adalah future gitulah, akan sangat banyak banget dipakai. Nah, untuk yang sebelah kanan ini dia salah satu contoh untuk delta wing gitu kan, yang saya sempat singgung tadi tentang munculnya vortex gitu kan, karena adanya kemiringan sayapnya gitu kan. Standar lah, ini cukup banyak gitu ya di aerospace, mencari lift dan drag tuh kayak sudah pekerjaan sehari-hari lah. Soalnya kan kalau mungkin dengan airfoil aja kan cukup terlalu diidealisasikan ya, misalkan lift drag-nya bisa sampai 10 gitu kan, lift to drag ratio misalkan. Kalau nanti sudah benar-benar 3 dimensi, itu kadang-kadang ada efek-efek 3 dimensi kayak ini nih. Ada putaran, ini kan nggak ada di pesawat pada umumnya ya. Jadi dia cuman muncul di efek 3 dimensinya gitu. Jadi kalau nggak 3 dimensi nggak bisa muncul. Nah inilah kenapa kita butuh CFD gitu. Dan dengan wind tunnel ini juga kadang nggak kelihatan juga. Maksudnya
kadang kita taruh di wind tunnel, oh dragnya sekian, liftnya sekian, tapi nggak tahu kenapa dia bisa ini. Ini misalkan kasus khusus ya, jadi ketika kita punya pesawat plan gitu kayak Cessna gitu-gitu yang lurus aja, itu tuh sudut cerangnya cuma sampai 16 gitu. 16 derajat dia udah stall, udah ngedrop gaya angkatnya. Sedangkan si Delta ini menarik, dia sampai mungkin 35 dia masih naik terus gitu kan. Nah itu kalau kita pakai wind tunnel biasa mungkin kita nggak tahu lah kenapa ini naik terus gitu kan lucu juga gitu kan. Makanya kalau ini kan Sukhoi gitu kan dia bisa sampai akrobatik Cobra gitu ya, jadi menadap atas itu terus turun lagi itu kan. Nah itu sebenarnya rahasianya di sini gitu. Ada interaksi 3 dimensi yang memunculkan vortex terus kemudian menghasilkan gaya angka tambahan gitu di sudut cerang tinggi gitu. Nah, jadi cukup menarik. Nah, kalau dengan CFD kita bisa dengan mudah, oh ternyata gini nih, dalamannya kayak gini yang bikin dia terjadi sudut cerang tinggi itu gitu. Nah, kalau terlalu bahas itu kayaknya bakal terlalu panjang. Jadi intinya seperti itu. Terus yang kemudian yang menarik lagi di ANSYS itu kita bisa mensimulasikan nggak cuman aliran biasa aja gitu ya, cuman aliran ada tekanan, ada kecepatan gitu. Tapi kita lebih jauh lagi gitu, bisa mengeksplor fenomena-fenomena fisika yang lebih kompleks gitu. Seperti yang ini nih, sebelah kiri ini dia adalah misil gitu. Misil dengan kecepatan supersonik. Nah, nanti kita akan bahas supersonik apa. Intinya ketika kecepatan itu melebihi kecepatan suara, dia akan muncul sonic boom gitu. Jadi ada ledakan gitu. Jadi suara kan bergerak sekitar 300 meter per second gitu kan. Kalau kita mendahului gelombangnya, gelombang itu akan pecah gitu. Nah, makanya di sini ada sonic boom seperti ini yang sangat menurunkan gaya angkat secara drastis, meningkatkan gaya drag secara drastis gitu. Jadi kalau pesawat biasa gitu mungkin udah langsung berhenti gitu, atau mungkin meledak gitu di kecepatan supersonik ini gitu. Jadi ada sonic barrier istilahnya. Dulu yang pertama memecahkan tuh Captain Chuck Yeager gitu, kalau mungkin sering nonton dokumentari. Itu cukup prestasi manusia yang cukup besar juga itu ya. Nah, jadi ketika objek itu melebihi kecepatan suara, muncul sonic boom, dan dia akan muncul perubahan massa jenis gitu, yang massa jenisnya awalnya normal, karena termampatkan jadi bisa sangat tinggi gitu kan, terus karena ada ledakan dia bisa sangat rendah gitu, jadi ekstrim gitu. Disitulah terjadi juga perubahan temperatur secara drastis, gitu. Ada gesekan, dan semacamnya gitu. Makanya kalau kita lihat pesawat supersonik itu kan ada kayak efek efek kayak vapor gitu ya, kayak keren gitu kan. Nah itu sebenarnya karena perubahan temperatur itu gitu. Nah di ANSYS itu kita juga bisa explore lebih mendalam lagi gitu pakai itu. Nah ini tentang yang tadilah tentang analitis gitu, intinya rumit gitu ya. Terus kita bisa selesaikan menggunakan metode numerik atau CFD lah. Jadi kita cacah-cacah dulu gitu kan. Tadi sempat ditanyakan juga tentang meshing gitu kan. Jadi domain yang awalnya mulus gitu kita cacah-cacah supaya persamaannya bisa diselesaikan gitu. Dan apakah mencacah-cacah itu menyelesaikan masalah? Ternyata enggak juga gitu. Karena kotaknya cukup banyak dan masing-masing kotak mengandung satu persamaan, ya otomatis jadi banyak banget rumusnya yang harus diberesin gitu kan, yang harus diselesaikan. Nah, makanya manusia itu nggak bisa gitu menyelesaikan. Misalkan ada desain pesawat terbang, meshnya misalkan 1 juta atau 2 juta gitu kan, umumnya mesh kan gitu. Kita ada 2 juta persamaan dan kita harus selesaikan pakai tangan kan mungkin ya cukup lama ya. Misalkan satu persamaan aja butuh 1 menit kan, berarti 1 juta itu bisa berapa jam gitu kan. Nah, makanya kita butuh makhluk gitu ya yang bisa menyelesaikan persamaan itu dengan cepat gitu. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya komputer. Komputer itu tidak sepintar manusia ya. Manusia itu bisa menyelesaikan persamaan diferensial integral itu nggak bisa. Itu bisa. Kalau komputer itu nggak bisa. Dia cuma bisa plus minus kali bagi gitu kan. Karena dia kan algoritmanya cuma 0100 gitu kan, pakai binary number gitu kan. Makanya dia cuma bisa plus minus kali bagi. Nah, makanya karena untungnya kita tadi udah ubah jadi aljabar gitu kan. Makanya komputer bisa menyelesaikan gitu. Kecepatannya jauh lebih cepat dari manusia gitu. Misalkan 2 GHz kan berarti udah 2 kali 10 pangkat 9 ya, itu kan berapa itu? Pokoknya gede lah, 9 miliar detik, 1 detik itu bisa 9 miliar persamaan lah. Juta atau miliar ya? Itulah 10 pangkat 9 pokoknya. Nah itu intinya seperti itu. Jadi kita mengkombinasikan antara persamaan aljabar diskrit dengan persamaan yang diselesaikan secara komputer gitu. Jadi nanti kita akan banyak bermain di situ gitu kan. Bahkan kalau mungkin teman-teman gitu belajar CFD atau finite element,
baca bukunya yang 1.000 halaman itu sebenarnya dia nggak ada penjelasan tentang tentang cara memilih model turbulen, itu nggak ada biasanya. Jadi mereka biasanya murni membahas tentang cara menyederhanakan persamaan integral diferensial menjadi persamaan persamaan diskrit yang terus algoritmanya gitu. Nah itu biasanya lebih baca ke helpnya di ini. Kebetulan di ANSYS ada sih helpnya, jadi kita bisa baca. Atau saya juga jualan buku, malah jadi iklan ya. Jadi skip aja. Jadi intinya kalau kita belajar tentang metode numerik, CFD atau apa, mesti ya itu isinya itu metode numerik. Mesti kita akan lah kok isinya gini ya. Jadi kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi kita. Karena memang ya itu isinya CFD sama finite element itu metode numerik. Dan biasanya kita jago di situ belum tentu kita jago pakai softwarenya itu. Jadi yang agak tricky di situ ya. Jadi kalau praktisi sama akademisi kadang beda gitu ya sudut pandangnya. Cuman intinya ketemunya sama. Jadi praktisi juga harus belajar teorinya gitu supaya kalau ada problem kita bisa ternyata gini masalahnya. Dan akademisi juga harus tahu juga cara ngotak-atik softwarenya. Soalnya kadang-kadang bahasa di textbook itu kadang beda gitu sama yang di software. Soalnya masing-masing software. Misalkan ANSYS itu sama mungkin ada yang menggunakan misalkan K Omega SST itu dalamnya bisa kan kadang beda gitu. Oke. Nah ini jadi setelah bersusah payah tadi kita baru bisa muncul warna-warninya itu untuk colorful partnya itu. Jadi itu cuma bagian kecil aja dari sekian banyak perjalanan kita gitu. Nah ini jadi definisi dari CFD itu secara umum seperti ini. Jadi Anderson mungkin yang sering baca buku gitu ya, aerodinamika itu tahu. Dia mendefinisikan CFD adalah atau seni untuk mengubah persamaan diferensial jadi persamaan aljabar diskrit. Jadi nggak cuman nggak cuman metode umum gitu. Jadi kadang-kadang kita nganggap itu saklek gitu ya, misalkan yang paling bagus itu K Omega, atau yang paling bagus itu K Epsilon, atau mass-nya ukuran 1 juta. Itu enggak, itu soalnya kadang beda kasus itu bisa beda banget treatmentnya gitu. Misalkan pesawat tadi kita ngitung lift drag sama ngitung sama ngitung vortex tadi udah beda, mungkin ukuran mass-nya atau mungkin turbulent modelnya gitu. Jadi itu seni, banyak sekali variasi-variasinya gitu. Dan untungnya si ANSYS-nya si ANSYS-nya dia menyediakan cukup banyak opsi-opsi yang bisa kita pakai gitu untuk berbagai kasus. Cukup fleksibel, itu salah satu keunggulan dari software ANSYS gitu. Bukan karena saya distributor ANSYS, tapi memang ANSYS itu dari dulu paling terbaik sih, paling depan lah kalau menyediakan tools seperti itu gitu. Nah, jadi saya akan sedikit berikan gambaran gitu ya metode numerik gitu kan. Jadi ketika kita menghandle sebuah persamaan gitu kan, ini kita pura-pura nggak tahu aja. Jadi x kuadrat sama dengan 4 misalkan kan x-nya ketahuan sama dengan 2 misalkan seperti itu. Nah, itu jadi kita bisa cari solusinya. Jadi kita bisa tahu residualnya. Nanti kita akan lihat residualnya itu turun atau naik gitu. Contohnya seperti ini, nanti kalau udah masuk ke Workbench akan paham ya. Jadi yang bagus tuh dia turun residualnya. Jadi angka di belakang koma itu akan semakin kecil gitu. Dia akan semakin akurat gitu. Nah, oke. Cuman kadang ada kondisi juga dia divergen gitu. Dia malah naik. Nah, jadi intinya ketika kita nggak cuma berhadapan dengan fluida aja, tapi kita harus berhadapan juga dengan metode-metode komputasi seperti ini. Oke, sekarang kita masuk aja ke compressible flow yang kita akan coba praktekkan pakai Workbench gitu ya. Ini yang seperti saya ceritain tadi ya, jadi ketika si kecepatan itu dia 0 gitu, kecepatan suara itu gelombangnya seperti inilah kira-kira gerakannya. Ketika kita bergerak gitu, mendekati kecepatan suara, dia akan akan mengerucut gitu. Sampai pada saat kita menembus kecepatan suara itu, jadi di sini akan terjadi ledakan gitu. Ini kalau mungkin sering lihat di film-film perang gitu kan, mesti ada kayak gini, ada efek sonic boom. Nah ini dia melebihi 1 Mach gitu kan. Nah ini jadi cukup banyak sebenarnya sih, cukup kompleks sih. Jadi ada compressible flow itu dia mulai dari subsonic yaitu di bawah 1 Mach sampai
ada nanti ada transonic, supersonic, hypersonic dan seterusnya gitu. Dan intinya sih efek dari sini yang penting adalah efek dari massa jenis gitu. Jadi fenomena yang penting di sini adalah si aliran ini adalah aliran kompresibel. Jadi yang massa jenisnya itu pada umumnya itu konstan di bawah 0,3 bisa berubah ketika kecepatannya cukup tinggi gitu. Nanti kita akan coba praktekkan di ANSYS secara memodelkannya. Ini gambaran aja gitu ya, shockwave gitu. Ini juga hasil simulasi CFD, contoh shockwave gitu kan. Jadi nggak cuma di aerospace ya, tapi di industri-industri yang kayak industri gas gitu, misalkan untuk produksi migas gitu kan kadang-kadang ada nozzle yang kecepatannya tinggi banget, bisa melebihi kecepatan suara, itu juga ada efeknya gitu. Jadi kita desain nozzle itu nggak bisa sembarangan gitu kalau udah kecepatannya cukup tinggi. Gitu. Oke, nah ini jadi intinya sih tekanan, temperatur, massa jenis itu dia akan berubah terhadap kecepatan gitu, terhadap Mach number atau M ini. Nah ini cukup menarik ya. Jadi kalau mungkin di software-software CFD biasa gitu yang basic, dia asumsinya itu massa jenisnya konstan misalkan. Nah tapi di ANSYS Discovery ini, di ANSYS Workbench ini kita akan bisa merubah ini secara lebih detail lagi. Jadi untuk keperluan-keperluan yang akademis sekali, yang buat S3 gitu juga bisa lah dieksplor lebih dalam lagi gitu. Banyak sekali yang bisa dieksplor gitu. Oke, ini nanti kita akan coba itu skip dulu aja. Oke, sekarang kita masuk ke prakteknya ya. Saya akan coba share, semoga audionya nggak bermasalah karena saya sebenarnya pengguna Mac ya, jadi saya biasa pakai OpenFOAM sebenarnya, selain pakai ANSYS juga. Nah ini jadi di ANSYS saya pakainya paralel, jadi agak rewel ini ya audionya, sering otak-atik juga. Nah kalau tadi kita pakai Discovery, sekarang di sini kita akan pakai Workbench gitu. Jadi Workbench itu apa ya, kayak meja kerjanya ANSYS gitu. Jadi di dalam Workbench itu ketika kita buka nanti akan muncul seperti ini. Nah seperti ini, Workbench itu sebenarnya nggak cuma fluid aja gitu. Jadi dalamnya banyak banget. Ada mungkin field harmonic, modal, explicit dynamic, fluent, macam-macam, banyak banget. Jadi kita bisa sepuas yang explore, dan ini gratis ya. Ini saya pakai student. Jadi nanti akan saya sederhanakan juga kasusnya. Tapi ini benar-benar banyak sekali gitu. Ada lengkap lah pokoknya. Jadi kalau mau buat belajar, buat otak-atik gitu kan, sebagai mahasiswa itu bisa enak banget pakai ini. Cuman kalau untuk yang lebih profesional ya harus beli yang ini ya, yang license, yang pro. Jadi supaya mesh-nya juga lebih minimum gitu kan, maksimum gitu. Nah di sini ada Fluent, ada CFX gitu kan, kita akan coba yang Fluent. Jadi CFX itu salah satu produknya ANSYS juga gitu, ada plus minusnya sendiri lah intinya. Cuman yang lebih populer saat ini Fluent gitu, jadi saya coba akan demonstrasi yang Fluent gitu. Nah, jadi ini sistemnya drag and drop gitu ya. Jadi di sini ada komponen-komponen seperti geometri gitu. Terus di sini ada mesh gitu kan. Ini ada geometri. Di sini ada mesh. Terus di sini ada fluent. Terus kemudian ada result gitu kan. Nah, ini sebenarnya ekuivalen ya. Jadi enaknya di Workbench itu kita bisa dengan sangat mudah gitu kan, drag and drop, nyambung-nyambungin ke yang lain-lain gitu. Bahkan kerennya ANSYS itu dia bisa koneksi dengan statik juga gitu, struktural gitu. Jadi misalkan hasil tekanan dari CFD kita masukkan ke struktural, nah itu bisa juga, sangat luar biasa ya. Oke, nah kita akan coba yang sederhana aja, kita clear aja biar nggak bingung gitu kan. Oke, kita coba pakai Fluent. Nah, ini di sini kita akan import geometri aja gitu biar nggak terlalu rumit. Saya pakai model 2 dimensi aja gitu kan, karena compressible ini cukup cukup rumit gitu kan. Kalau pakai student takutnya nanti nggak cukup mesh-nya dan waktunya juga terbatas gitu kan. Nah, saya bisa ubah menggunakan space claim atau menggunakan desain modeler gitu. Space claim itu cukup canggih juga punyanya ANSYS kayak tadi. Cuman di sini ada desain modeler gitu yang lebih enteng, lebih klasik gitu kan. Jadi kalau cuman mau ngubah permukaan atau bikin kotak doang gitu
enak juga sebenarnya pakai desain model ini masih oke. Nah ini karena 3 dimensi, ini kita bisa ubah jadi 2 dimensi gitu ya. Mungkin pakai thin surface gitu kan. Oke, cepet aja gitu kan. Intinya seperti ini. Ini juga ukuran luarnya sebenarnya nggak ideal juga ya ini karena cuma untuk demonstrasi aja jadi kecil. Nanti untuk ukuran luar yang ideal berapa nanti bisa disesuaikan dengan jurnal yang ada gitu misalkan untuk pembahasan tertentu. Oke, kita akan masuk meshing. Jadi meshing ini proses diskretisasi ya. Jadi domain yang tadinya cuman halus gitu airfoil kita bisa sacah-sacah menjadi kecil-kecil. Di sini kita bisa dengan sangat fleksibel, sangat powerful gitu kan. Kita ubah-ubah ukurannya. Misalkan ukuran domain gede berapa, terus kecil berapa. Nanti di situ ada inflation layer juga, cuman kita nggak akan pakai gitu kan. Itu bisa sebebas kita lah. Di situ ada beberapa jenis mesh juga, ada tetrahedron, hexahedron gitu kan. Yang akan cukup panjang kalau dibahas. Cuman intinya di sini kita akan menggunakan mesh gitu kan. Nah ini kita bisa ubah ukurannya ya, misalkan kita generate gitu kan. Oke, ini di sini ada loading barnya gitu kan. Nah ini seperti ini defaultnya masih cukup besar ya. Nah ini kalau kita kecilkan bisa. Jadi kita tinggal ubah aja nih di elemen size-nya. Ini untuk global ya, ini misalkan 50 gitu ya, asal aja. Ya. Jadi di student ini batasannya adalah 500.000 jumlah elemennya. Ini bisa dicek di statistik di bawah ini. Jadi kalau belum di situ masih oke lah, nggak masalah. Oke, nah ini cukup lah saya rasa sih. Biar runningnya juga nggak terlalu lama. Terus kemudian kita pengen juga perhalus daerah airfoilnya ini misalkan. Nah ini kita kasih nama dulu ya sebelum ke sana. Kita kasih nama di sini inlet gitu misalkan. Sorry. Oke. Create selection ini inlet. Terus oke, ini outlet. Nah, nanti di sini akan muncul gitu kan inlet outletnya. Oke, terus yang dalam ini kita akan kasih nama airfoil gitu misalkan. Selection airfoil. Oke, nah jadi di airfoil ini kita bisa kasih ukuran misalkan, nah ini kita bisa kasih nama airfoil. Ini misalkan 10 mili gitulah, kira-kira aja. Jadi biar beda dengan ukuran umumnya gitu. Yang tadi umumnya 50, di sini kita kasih 10 gitu, biar lebih detail. Cuman ya memang belum ideal sih, idealnya kan harus ada Y plus gitu-gitu. Cuman kita skip aja itu karena terlalu rumit, nanti terlalu mesh-nya juga nggak cukup kalau pakai student. Nah, oke lah, lumayan. Sekarang kita close. Kemudian kita bisa masuk ke Fluent. Jadi si Fluent itu setup lah. Nah di sini kita bisa pilih prosesornya ya. Jadi kalau komputernya bagus gitu kan, yang core-nya tinggi gitu bisa pakai prosesor sejumlah yang kita miliki. Cuman untuk kasus seperti ini sih nggak perlu sih, kita pakai yang satu core aja, series nggak masalah. Karena mesh-nya juga nggak terlalu besar gitu, jadi kita cukup lah pakai satu core aja. Oke, nah kita udah masuk di dalam ANSYS, di dalam Fluent gitu ya. Nanti kalau yang baru install bisa di oke-oke aja, itu nggak masalah. Nah, ini sebenarnya koordinatnya kebalik, cuman nggak apa-apa, sekalian buat demonstrasi. Nah, di sini menariknya adalah kita punya opsi pressure base dan density base. Gitu. Jadi di density base itu kita bisa memodelkan kompresibilitas tadi yang saya jelaskan tadi, ada efek perubahan temperatur, ada perubahan massa jenis gitu kan, karena kecepatannya di atas 0,3 mach tadi. Terus kemudian energinya kita nyalakan gitu kan, energi adalah persamaan temperatur gitu bisa dikatakan. Turbulensinya K omega SST defaultnya.
Terus bisa refer ke artikel-artikel ini kalau mau belajar tentang lebih dalam tentang ini kan, karena cukup panjang juga turbulen modeling. Oke, nah kemudian yang cukup menarik juga di sini adalah properties dari udaranya nih. Jadi kalau umumnya kan pakai konstan ya, udara kan 1,2 sekian sekian gitulah. Nah ini kita bisa ubah nih, jadi ideal gas. Jadi ketika nanti ada kan rumusnya kan PVNRT ya, jadi ada perubahan temperatur, ada perubahan massa jenis gitu kan. Tuh, ini yang lain-lain bisa kita edit juga gitu kalau mau, misalkan viskositas kita bisa ubah berubah terhadap temperatur macam-macam gitu kan. Jadi ini cukup fleksibel ya kalau untuk kegiatan akademik gitu, untuk kegiatan riset itu cukup menarik, kita bisa mengeksplor sebanyak mungkin parameter-parameter yang bisa kita ubah. Oke, dari condition, misalkan inletnya nih. Nah, kecepatan suara kan dia sekitar 300 ya, 300 meter per second ya. Sorry, 340 ya. Jadi kita ambil aja 300 lah nanti. Jadi ketika dia nabrak si airfoil, kecepatannya naik dan terjadi supersonic gitu misalkan. Biar menarik. Kalau langsung di atas 300 kan yang nggak menarik juga ya. 300. Nah, arahnya kita bisa atur. Ini bisa pakai rumus sin konstan gitu ya, angle of attack-nya. Atau di sini ada expression juga sebenarnya. Cuman daripada terlalu rumit, ya ambil aja 0,9 gitu lah, kira-kira aja. Terus y-nya itu sin, jadi sinus sedikit sudut cerang misalkan satu derajat kan sin 1 gitu kan, paling 0,1 lah kira-kira. Cuman karena ini y-nya ke arah bawah, kebalik gambarnya kita kasih minus. Oke, ini teknis aja sih, nggak terlalu ini. Oke, yang lain nggak perlu kita ubah, saya rasa. Terus kita coba aja running dulu. Oke, kita running dengan 1000 iterasi misalkan. Kita lihat, nah ini perlu diketahui kalau si density base itu dia cukup apa ya, cukup bandel gitu ya. Jadi kalau ini grafiknya itu kan idealnya turun terus ya. Kalau ini dia bisa naik turun terus gitu. Karena memang efek dari perubahan massa jenisnya itu cukup tinggi gitu. Bahkan nanti bisa sampai naik ini. Nah ini dia sangat agresif ini. Ini bisa terjadi divergen. Ketika dia naik, dia akan divergen. Nah, oke, saya stop aja. Ini nanti dia akan naik supaya lebih stabil gitu kan. Nah ini di ANSYS Fluent itu terdapat cukup banyak opsi ya untuk metodenya. Ini misalkan implicit, explicit, terus second order, first order, pokoknya banyak banget kita bisa explore dari situ supaya stabil gitu. Salah satu contohnya kita pakai higher order relaxation ini misalkan ya. Jadi untuk sedikit merilekskan runningnya gitu. Jadi biar nggak terlalu agresif itu bisa. Jadi di simulasi itu kita nggak cuma bicara tentang kecepatan, tekanan, terus gaya angkat berapa, tapi kita juga bicara tentang algoritma yang digunakan gitu gitulah. Terutama ketika terjadi masalah divergensi gitu. Jadi kadang-kadang dia bisa naik banget. Kalau udah naik banget dia udah nggak bisa diambil datanya gitu. Terutama untuk kasus-kasus yang rumit seperti ini memang nggak gampang sih mencapai konvergen. Jadi mesti dia ada aja gitu. Dia kadang-kadang naik, tiba-tiba temperaturnya jadi 1000 gitu, nggak jelas gitu kan. Nah ini cukup lebih stabil lah daripada tadi gitu kan, walaupun masih goyang-goyang, cuman oke lah, nggak masalah. Kita tunggu ini pakai 1 core ya, cukup cepat juga karena cuma 2 dimensi, jadi nggak masalah. Oke, nah ini mulai mengkhawatirkan gitu kan. Ini turun, oke lah. Kita tunggu sampai 1000, udah setengah jalan. Tapi saya rasa udah cukup lah, segini udah cukup oke, kita ambil datanya aja. Karena waktunya juga terbatas. Jadi intinya sih makin bagus tuh dia makin turun tuh. Nanti mungkin bisa diotak-atik di apa namanya di settingan-settingan tadi gitu kan. Oke, sore ini hujan, saya pakai telepon. Oke. Ya, halo Pak Cesar.
Sepertinya terputus ya. Ya, kita tunggu sebentar sambil menunggu. Oh, ini sudah. Oke. Kami share link presensi. Silakan para mahasiswa bisa mengisi di link yang kami bagikan. Nah, ini ada pertanyaan Bapak. Ini sambil materi jalan sambil tanya, enggak apa-apa ya Pak Desar? Halo, cek. Suara Ya. saya masuk? Ya, masuk Pak. Ya, hanya sedikit. Saya mati, man. Ada badai. Ya, Oke, sorry. Ada pertanyaan mungkin? ya, ini ada pertanyaan dari Hamzah. Ini pertanyaannya kalau banyak banget ini. Yang pertama terkait dengan tugas, Pak. Ini dia dapat tugas untuk mensimulasikan suatu untuk membuat paper ya, ini maksudnya mengenai simulasi baik CFD dan CSM. Bagaimana untuk membuat reportnya, Pak? Report simulasinya. Oh, oke. Kalau di ANSI sendiri sebenarnya report itu bisa ada report generator gitu ya. Jadi bisa dipakai generator. Jadi saya coba share lagi yang tadi. Jadi di ANSYS itu ada report generatornya. Kalau di Workbench, cuma kalau di Fun nggak ada. Cuman nah di sini tuh ada report viewer gitu ya. Jadi nah ini bisa ada report generatornya. Kelihatan kan ya? Ya. Ada report generatornya. Ini bisa ada ada rangkuman dari settingan-settingan yang kita pakai gitu. Nah, cuman kadang-kadang memang nggak terlalu lengkap sih untuk untuk data-datanya gitu. Jadi lebih enak sih biasanya saya juga manual sih. Ini sebenarnya bisa, cuman mungkin mikir ya agak nyeting dulu di sini kayak di capture-nya gitu-gitulah. Semoga menjawab itu. Ya. Apalagi itu pertanyaannya, sorry ya. Kemudian ini Pak, kalau nilai suatu nilai menjadi terus kemudian tadi pertanyaannya apa lagi? Sorry. Ya. Ya Pak. Ini pertanyaannya yang kedua. Untuk nilainya itu kalau divergen atau residual naik, ya, apa perlu diperbaiki modelnya, Pak? Itu pertanyaan. Halo cek. Ya, sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Bisa, sebentar. Saya coba audio. Ya.
Halo, cek. Ya, Pak. Oke, halo, cek. Ya, sudah terdengar Pak suaranya. Oke, sorry. Agak chaos ini, mati listrik teman saya. Oh gitu. Kalau Ya, untuk divergen tadi ya, ya. iya, gelap-gelapan ini. Jadi untuk divergen itu penyebabnya ada cukup banyak ya. Bisa karena geometrinya gitu, mungkin karena terlalu kompleks, itu biasanya yang akan berdampak pada meshingnya gitu. Jadi meshingnya itu ketika kualitasnya jelek, misalkan skewness-nya terlalu tinggi atau aspek ratio-nya terlalu tinggi, nah itu biasanya akan mengakibatkan divergen gitu. Yang masalah ketiga adalah karena efek dari si ininya juga, efek dari si settingan komputasinya juga gitu. Jadi apa namanya, mungkin karena tadi compressible flow, jadi alirannya berinteraksi antara apa namanya, antara density dengan temperatur, maka ANSYS itu kan dia menghitung tuh antara aliran masuk dengan aliran luar gitu kan, yang keluar. Nah, ketika alirannya itu lebih banyak aliran yang masuknya gitu, dan aliran keluarnya lebih kecil karena perubahan massa jenis tadi, nah itu bisa juga menjadi penyebab dari divergen. Jadi dia juga karena alirannya. Jadi cukup banyak sih penyebabnya sih. Saya harap bisa menjawab. Ya, oke. Cukup Pak. Ini nanti kita lanjutkan pertanyaan. Ini penentukan enclosure. Kalau menentukan enclosure itu cukup tergantung kasusnya ya. Jadi kalau kasusnya itu dia compressible flow, mungkin ada efek shock wave-nya, itu kan ukurannya bisa beda-beda ya. Nah itu mungkin enclosure-nya juga akan beda dengan perhitungan misalkan untuk aliran biasa gitu, yang sudut serang rendah gitu misalkan seperti itu. Atau mungkin yang untuk aliran-aliran seperti mobil gitu juga nggak terlalu butuh enclosure yang besar. Gitu. Itu beda-beda. Iya. Paling enak sih sebenarnya diambil dari distribusi Kalau menurut Bapak ini ada pertanyaan lagi Pak, lanjutan. Oh masih mau ngeser ya, oke. Iya. Belum terdengar Pak Cesar suaranya. Pak, suaranya belum terdengar. Masih mute. Oke, terdengar sekarang? Ya, sudah Pak. Oke, nah ini jadi kira-kira seperti ini gambarannya ya, hasil simulasi tadi. Ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi ketika dia distribusi tekanannya itu nyundul enclosure atas dan nyundul bawahnya, itu enclosure-nya kurang gede berarti. Nah itu bisa dilihat dari situ gitu. Nah ini juga beda-beda ya. Misalkan untuk kasus shockwave atau untuk aliran mobil atau aliran pesawat angle of attack rendah, itu akan beda-beda enclosure-nya gitu. Atau mungkin buat airfoil aja gitu. Atau mungkin kalau kita cuman pengen lihat gaya gesek di sayapnya ya enclosure-nya nggak perlu gede gitu. Jadi tergantung banget dari kasus yang akan kita tinjau. Seperti itu. Itu mungkin menjawab. Baik Pak. Oke, udah. Ya. Oke, terima kasih. Ini semoga koneksi saya lancar ya. Saya pakai tethering soalnya.
Pak, mungkin untuk materi yang ini Pak, yang fatigue analisis. Ya. Ini di sini terjadwal untuk sorry. ya dilakukan setelah ini. Kayak saya kira cukup ya untuk yang CFD Pak. Nanti kita bisa lanjut ditanya jawab. Ya. Ya, ini sinyalnya Pak Desar putus-putus karena di sana mati listrik. Kita coba untuk tunggu sebentar. Ya, baik Pak. Ini akan dilanjutkan oleh Pak Andri karena Pak Cesar sedang ada kendala teknis. Kita tunggu Pak Andri untuk join dan memberikan materi lanjutan. Oke, baik Pak, bentar ya. Coba saya atur dulu. Ya, baik Pak.
Oke, cek. Ya. Oke. Sudah masuk, Pak. Udah masuk ya suaranya. Ya. Oke. Mungkin ini materi terakhir mengenai fatigue analysis. Ini saya coba jelaskan dari sisi teori ya. Dari sisi teori. Jadi fatigue analysis, apa itu fatigue analysis? Fatigue analysis adalah sebuah kelelahan pada sebuah objek ketika dibebani suatu beban berulang, atau biasanya disebut dengan tegangan yang berulang. Jadi sebuah fenomena di mana ada sebuah gaya yang bekerja pada suatu objek yang berulang-ulang. Nah, itu dinamakan dengan sebuah fenomena dengan fenomena fatigue atau kelelahan. Struktur yang dibebani beban fatigue dapat menderita kerusakan yang progresif karena perambatan retak. Dapat terjadi pada struktur pesawat, perahu, jembatan, kren, komponen mesin, turbin, vessel, dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan bahwa penemuan kegagalan fatigue itu diawali dengan sebuah peristiwa, di mana peristiwanya diulas atau dicatat oleh William Rankine dan August Wöhler. Terjadi pada axle train, di mana pada keadaan normal beroperasi secara normal, namun terjadi kelelahan di mana train tersebut dipakai secara berulang-ulang. Jadi pada saat sejarah tersebut mencatat terjadi kegagalannya tidak pada saat itu peneliti belum mendapatkan sebuah fenomena di mana benda yang dipakai berulang-ulang ternyata dapat menyebabkan kegagalan seperti itu. Jadi pada saat itu mungkin yang masih terpikir adalah ya udah, apabila ada suatu gaya yang bekerja pada suatu benda dan apabila melewati ultimate tensalnya, ya ultimate strength-nya, ya material tersebut akan patah, akan mengalami kegagalan. Namun di sini terjadi ketika sebuah benda yang awalnya normal-normal saja, namun karena beroperasi secara berulang-ulang akan terjadi kegagalan. Nah, di sini tercatat di Versailles, kejadian Versailles dicatat oleh William Rankine dan August Wöhler ketika mereka berkendara ya dengan kereta api menuju ke suatu tempat, terjadi kegagalan pada struktur rodanya, maka menyebabkan kecelakaan yang memakan ratusan korban jiwa. Oleh karena itu, mereka kemudian merumuskan suatu fenomena di mana ternyata ada fenomena baru, fenomena kegagalan baru yang mereka catat sebagai fenomena fatigue. Jadi sebuah fenomena di mana terjadi beban yang diterapkan secara berulang-ulang pada suatu objek atau suatu benda. Kemudian, nah ini sejarahnya juga fatigue analysis, contoh kasus di Havilland Comets, di mana ada 3 pesawat. Di sini dapat dilihat terjadi perambatan crack pada fuselage. Fuselage itu adalah badan pesawat dari sebuah pesawat di Havilland Comet. Di bagian pintu dan jendela, jadi di pintu dan jendela dari sebuah fuselage, sebuah bodi dari pesawat, ada sedikit retak yang kecil. Namun karena berulang-ulang, terjadi pemakaian berulang-ulang, retak tersebut merambat menyebabkan terjadinya kegagalan pada struktur pesawat di Havilland Comet tersebut. Oleh karena itu, ya terjadi yang namanya depressurized ya. Jadi ketika retaknya merambat, otomatis sistem pesawat yang sudah memiliki pressurization, di mana ketinggian di atas 12.000 kaki, di situ harus diterapkan yang namanya sistem pressurization, karena di atas tekanannya kandungan oksigennya sudah mulai menipis. Jadi di badan pesawat disediakan namanya sistem pressurization
untuk menjaga kandungan oksigen di pesawat tetap sama seperti keadaan di darat. Oleh karena itu, ketika terjadi perambatan retak, sistem pressurized tersebut mengalami kegagalan yang otomatis ya menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan pada si Devillian Comet tersebut. Ya, selanjutnya juga kalau di oil and rig ya, di bagian pangkalan pangkalan pertambangan minyak, di sini juga terjadi perambatan retak pada bagian struktur penahannya. Oleh karena itu, kita perlu mewaspadai yang namanya fatigue tersebut dengan melakukan pengamatan terhadap profil-profil yang rendah, terutama juga cracking akibat perubahan temperatur yang menuju ke temperatur yang rendah atau dingin. Nah, di situasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya munculnya fatigue pada berbagai material benda. Kemudian juga di sini ada fatigue analysis untuk truk tambang. Di sini juga bisa dilihat di bagian shaftnya disimulasikan dengan ANSYS seperti ini. Di sini dapat dilihat persebaran volume stressnya masih normal. Namun karena terjadi beban yang berulang-ulang, terjadi pemakaian yang berulang-ulang, maka terjadi kegagalan patah pada si struktur shaft tersebut. Efek fisis yang dialami akibat beban siklus berbeda dengan beban statis. Kegagalan selalu terjadi dalam mode kegagalan brittle meskipun materialnya ductile atau catastrophic. Fatigue kebanyakan terjadi pada beban di bawah kekuatan statis dari material. Jadi kegagalan fatigue ini dapat terjadi meskipun di bawah kekuatan statis dari material. Ibaratnya material tersebut sudah mempunyai kekuatan statis, namun fatigue dapat terjadi di area di bawah kekuatan statis dari material tersebut. Dan material-material yang umumnya ductile juga dapat bersifat katastrofik. Berikut berbagai parameter-parameter yang mempengaruhi fatigue. Terjadi perbedaan tegangan atau stress range, kemudian terjadi ada detail dari struktur geometri, kemudian ada beda karakteristik material, dan juga keadaan lingkungan sekitar. Nah, di sini juga ada suatu eksperimen untuk menguji fatigue. Di sini ditempatkan sebuah bearing, kemudian ada spesimen di tengah, diberikan beban secara berulang-ulang, yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah kanan, digerakin berulang-ulang, jadi terjadi beban tarik dan tekan secara berulang karena beban momen yang diputar secara periodik. Jadi ada terjadi spesimen tersebut diberikan beban momen, ibaratnya dipuntir. Nah, di sini bisa dilihat analisa fatigue secara eksperimen. Nah, dari hasil fatigue testing tersebut kita mengambil yang namanya SN curve. Nah, SN curve ini sangat berguna ya, sangat dipakai sekali ketika kita akan masuk ke dalam simulasi. Ketika kita coba menggunakan SN curve, ketika kita coba melakukan simulasi, kita coba melakukan testing fatigue. Di sini kita bisa mengambil SN curve atau kita plot data SN curve untuk tiap-tiap material. Di sini ada cold roll steel di mana diberikan beban 15, 10, 8 untuk ukuran siklus 2000. Nah, di sini bisa dilihat di plot stres yang dilakukan. Nah, berapa banyak kegagalan terjadi, berapa banyak siklus yang dibutuhkan sampai benda tersebut mengalami kegagalan. Misalkan dari beban 15, kemudian bisa dilihat dari tegangannya, di situ dilihat dari 2000 kali terjadi kegagalan. Lanjut lagi sampai mencapai berbagai siklus-siklus sesuai dengan beban dan tegangan yang dilakukan. Nah, ini berbagai contoh ya, misalkan dengan baja ringan, mild steel, titik limitnya seperti ini. Jadi ini bawahnya adalah siklus, kemudian sumbu mendatar adalah siklusnya, seberapa banyak siklusnya. Kemudian yang di bagian kiri adalah tegangannya atau berapa besar Pascal yang terjadi. Jadi mohon maaf nih, mau nanya kepada moderator, ini kan ya, Pak, sekitar ada berapa menit? 15 menit ya? Iya, masih 15 menit lagi, Pak. 15 menit. Mungkin kalau ke software agak banyak makan waktu.
Kalau misalkan dengan teori bagaimana, Pak? Iya, tidak apa-apa, Pak. Monggo, Pak. Oke, ini slide-nya masih ada 29 ya. Jadi biar saya nggak terburu-buru misalkan. Jadi saya ulang lagi, jangan lebih lambat ya. Jadi fatigue analysis ini ibarat kita punya sebuah pelat spesimen pelat, di situ pelat, misalkan pelat dari logam, katakanlah pelat tersebut materialnya adalah baja seperti itu. Nah, baja tersebut kita berikan beban sebesar di sini misalkan di angka 40. Nah, di 40 megapascal. Nah, di sini kita berikan beban. Nah, kita bisa lihat dari beban yang kita berikan tersebut dengan cara eksperimen tadi, dengan cara di sini ya, dilakukan berulang-ulang. Nah, kita bisa lihat dari siklus yang terjadi untuk mild steel dengan diberikan tegangan sebesar 40 megapascal itu akan mengalami kegagalan pada siklus sekitar 10 pangkat 6 siklus, atau dengan kata lain 1 juta siklus digerakin beban tarik tekan sebanyak 1 juta kali sampai patah. Jadi beban tersebut patah sampai mencapai 1 juta kali siklus, seperti itu. Jadi sama juga ketika kita ingin menerjemahkan grafik yang aluminium ini, paduan aluminium alloy, sama kita misalkan punya plat spesimennya aluminium, paduan aluminium, kita berikan beban di sini misalkan beban 40. Nah, malah dia hanya mencapai 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 5 siklus atau 100.000 beban tarik tekan. Jadi sekali tarik tekan 1 kali, tarik tekan 2 kali sampai 100.000 kali, maka benda tersebut akan mengalami kegagalan untuk benda yang diberikan beban sebesar 40 megapaskalnya. Jadi ini adalah bentuk SN curve ya, SN curve secara simpel. Ketika kita ingin melakukan analisa fatigue, kita bisa memplot datanya tersebut, dan hasil data tersebutlah yang kita namakan dengan SN curve untuk materialnya. Nah, di sini ya, end failure ini adalah berapa siklus sampai dia failure, sampai dia gagal. Kalau di sini adalah asosiasinya ada tulis tegangan ya, berapa besar tegangan yang diberikan. Kemudian juga di sini bisa dilihat ini adalah stres dalam satuan KSI sebesar dari range 10 sampai 120. Kemudian di sini ada number of cycle dari failure, ordernya dari 10 pangkat 4, 2 kali 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7. Jadi 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7 siklus. Nah, kita bisa lihat dari rentang area sebesar ini, seberapa banyak material yang bisa di-capture dari SN curve-nya. Nah, di sini ada cast iron, diberikan beban 22 misalkan 22 sampai, nah di sini kita lihat 22 dia mampu menahan di order 10 pangkat 4 siklus. Kalau di sini, nah sampai di sini sudah selesai ya, jadi sampai 10 pangkat 6 dia hanya bisa menahan beban dari dari sekitar misalkan di sini 12, jadi 12 KSI 10 pangkat 6 kali siklus. Kalau diteruskan lagi ya udah, berarti dia hanya mencapai di area 10 KSI tersebut, seperti itu. Oke, sama juga dengan aluminium no endurance limit. Misalkan dari order yang tadi yang disebutkan juga di area 40, yang ini ya, alloy hampir mirip-mirip ya, dari 40, kemudian dihitung dari 10 pangkat 5 untuk paduan aluminium. Kemudian untuk mild steel, mild medium carbon, kemudian ini yang heat treated paduan baja, heat treated alloy steel, paduan baja yang diberikan penanganan panas, heat treated alloy steel. Oke, fatigue analysis, inisiasi crack. Nah, ini adalah tahap-tahapan dari kegagalan fatigue ya. Jadi nggak langsung, ibaratnya fatigue analysis ini karena beban yang berulang ya, karena beban berulang diberikan tarik tekan. Jadi pertama akan muncul namanya inisiasi crack. Nah, di situ ada muncul sedikit crack ya, kecil, 40% sampai 50% waktu.
permulaan munculnya cacat. Jadi ketika ada crack muncul di situ setelah beban tarik tekan, kemudian lanjut ke tahap 2 perambatan retak ya. Jadi tahap pertama udah ada inisiasi, sudah muncul profil cracknya, kemudian mulai merambat, masuk ke tahap 2 merambat sampai retak pada shear spline atau bidang shear. Nah, di situ bidang shear mulai merambat cracknya pada bidang shear, kemudian bidang geser pada bidang geser, kemudian lanjut ke tahap 3 perambatan retak tersebut mulai retak ke arah normal ya dari tegangan tarik. Jadi dari shear mulai lagi merambat ke retak arah normal dari tegangan tarik, dan terakhir masuk ke 4 kegagalan ultimate. Berarti udah sampai ke titik di mana perambatan retaknya sudah maksimal. Sampai terakhirnya ya sebuah benda tersebut terpisah atau failure retak menjadi 2 bagian gitu. Seperti analisis. Nah, di sini semacam gambarannya ya, animasinya, gambarannya ketika ada crack initiation, kemudian merambat sampai kedua belah surface, sampai terjadi pemisahan antara kedua surface tersebut, kedua surface benda tersebut. Awalnya ini satu menyatu karena terjadi perambatan crack, jadi muncul 2 permukaan yang terpisah. Kemudian petik analisis. Nah, ini ada perambatan retak stage 1, perambatan lambat sepanjang plane kristal dengan resolve shear stress yang tinggi. Kemudian masuk ke perambatan retak stage 2, kemudian perambatan yang cepat tegak lurus terhadap tegangan tarik. Jadi awalnya retak tersebut merambat pada bidang gesernya ya, shear plane tadi, seperti yang tadi dijelaskan di sini, shear plane. Kemudian lanjut dari shear plane tersebut pada sepanjang plane kristal dengan resolve shear stress yang tinggi. Kemudian lanjut ke tahap 2 perambatan yang cepat tegak lurus terhadap tegangan tarik. Jadi ketika rambatnya secara shear, kemudian merambat lagi tegak lurus terhadap tegangan tarik tersebut atau tegangan normalnya. Kalau tadi secara geser, sekarang tegangan normalnya, tegak lurus tegangan normal. Nah, ini gambarnya agak kurang jelas sebenarnya. Di sini bisa dilihat dari siklus belum ada, siklusnya masih 0, kemudian lanjut ke 10⁴ siklus, lanjut lagi ke 2 kali 10⁴ siklus, kemudian lanjut lagi ke 6 kali 10⁴ siklus, 10⁴, kemudian 2 kali 10⁴. Di sini harusnya di capture ya dari inisiasi, mulai inisiasi merambat tahap 1 searah bidang geser, kemudian lanjut lagi ke tegak lurus arah bidang normal, sampai pada akhirnya terbentuk 2 permukaan baru setelah terjadi kegagalan petik. Nah, ini kalau bisa dilihat secara mikroskopik, sebenarnya ini gambar dari buku ya, jadi masih hitam putih. Di sini bisa lihat bagian dari mode kristal dari si logam ya. Ini kalau di zoom dengan mikroskop elektron sebenarnya bisa dilihat perambatan retaknya mulai dari inisiasi sampai dia merambat memecah menjadi 2 bagian. Ini fatigue, overload, di sini overload, kemudian mulai inisiasi. Nah, initiation site. Mulai terjadi perambatan inisiasi perambatan retak. Nah, ini kalau tadi di sini ada yang bertanya juga ya, dekatan retakan. Nah, sebenarnya kita karena terhalang waktu juga ya, ada kendala juga. Berdekatan retakan, nah di sini bisa dilihat di ANSYS apakah dapat mensimulasikan perambatan retak tersebut hingga patah dan apakah terjadi parameter-parameter tertentu. Oke, di sini boleh dilihat kita lakukan simulasi dengan ANSYS. Di sini saya overview aja ya. Overview di sini ada 2D ke arah tertentu. Mesh yang digunakan tetrahedral di ANSYS 19. Nah, yang bisa di-capture di sini adalah seberapa besar damage atau fatigue yang terjadi pada material dengan software ANSYS. Jadi animasinya nggak kelihatan animasi di mana sampai putus gitu. Kalau sampai putus itu lebih ke dengan LS Dyna, itu dengan impact ya. Tapi kalau fatigue dia akan menunjukkan kalau di daerah sini damage berapa besar kegagalannya sampai berapa kali siklus, sampai berapa banyak cycle seperti itu.
dengan catatan beban yang kita berikan itu beban yang lumayan tinggi dan berulangnya secara berapa siklus seperti itu. Jadi dia akan menunjukkan seberapa besar damage-nya. Kemudian fatigue analysis, di sini fatigue time, crack initialization. Kalau ini persamaannya dengan Paris Law, saya nggak banyak membahas persamaan. Nah, ini berbagai kriteria yang kita gunakan kalau simulasi fatigue. Mungkin kalau boleh dilihat di materi kami di YouTube itu juga ada. Kalau boleh silakan search saja di Optimax YouTube channel. Di situ juga ada untuk simulasi fatigue. Kasusnya di situ adalah piston rod untuk batang piston ya, piston engine mobil. Nah, di situ spesimen yang kami gunakan, kami coba lakukan simulasi fatigue dengan software ANSYS Mechanical, dan parameter-parameter yang digunakan ya, seperti ini. Di sini saya jelaskan parameternya. Kita ada periodic symmetrical. Apa yang maksudnya periodic symmetrical about zero? Fatigue analisisnya itu periodic symmetrical about zero itu adalah analisis fatigue ketika fatigue tersebut berawal dari nilai 0 untuk tegangannya. Jadi tegangannya dimulai dari 0, kemudian diberikan beban tarik tekan. Jadi ada gelombang seperti ini ya. Gelombang seperti ini ada gelombang tarik tekan. Dimulai dari 0, kemudian lanjut ke tegangan maksimal, kemudian lanjut ke tegangan minimal, lanjut lagi maksimal, minimal. Nah, fatigue analysis dengan grafik tersebut yang berawal dari 0 itu dinamakan dengan periodic and symmetrical about zero stress. Terus apa bedanya lagi Pak dengan yang bawah? Yang bedanya adalah periodic and symmetrical about zero stress. Nah, bisa dilihat dari sini, si gelombang naik turunnya ini tidak diawali dari 0. Jadi parameter ini nanti kita masukkan ke dalam software. Kita harus tentukan dulu tegangan tarik tekannya itu dimulai dari 0 atau belum, seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat bukan berawal dari 0, jadi berawal dari nilai positif di atas 0 ya. Jadi mungkin positif berapa, yang penting di atas 0. Kemudian lanjut sampai tegangan maksimal, turun lagi ke tegangan minimal, lanjut lagi ke tegangan maksimal. Nah, situasi fatigue analysis tersebut dengan grafik ini dinamakan dengan periodic and asymmetrical about zero stress. Terus yang bawahnya apalagi nih? Nah, yang bawahnya ini adalah random stress fluctuation. Jadi ya ibarat kata kita hidup di dunia yang misalnya realistis di dunia nyata. Beberapa kasus mungkin ada yang mirip dapat digambarkan. Kita ambil sebuah asumsi, bisa dengan symmetrical about zero, bisa juga asymmetrical about zero. Namun beberapa kondisi terjadi di lapangan, kita punya data, di situ ada histori data di mana tegangan naik turunnya ini tidak teratur seperti ini ya. Kalau ini kan ibaratnya udah teratur ya, ibaratnya udah ada skalanya, seperti udah ada skala naik turunnya. Nah, kalau tidak ada skala seperti ini, yang random seperti ini, nah ini namanya random stress fluctuation. Ini bisa kita dapatkan dari tadi eksperimen data-data tersebut. Sama halnya tadi pertanyaan dari Mas Aidam ya, bagaimana mendapat data SN curve untuk simulasi. Nah, sebenarnya data SN curve ini kita butuhkan dari data-data eksperimen, Jadi untuk misalkan material steel, tentunya beda datanya dengan material aluminium. Material aluminium juga beda datanya misalkan dengan data material tembaga atau copper, atau beda lagi material magnesium. Nah, SN curve dari tiap-tiap material tersebut, nah itu yang kita cari dari hasil yang kita perlukan dari hasil eksperimen, atau kita coba cari di berbagai bank data juga banyak ya, library material juga banyak kan, di Google juga sekarang SN curve untuk tiap-tiap simulasi. Nah, di situ kita bisa cari untuk kita masukkan ke dalam simulasi. Karena simulasi tersebut kita butuh SN curve-nya, SN curve yang kita lakukan untuk simulasi, bukan simulasi yang menghasilkan SN curve seperti itu. Oke, tidak sampai SN curve. Mungkin beberapa data di beberapa jurnal juga bisa dicoba dicari, diulas lebih lanjut. Soalnya beberapa juga udah ada SN curve untuk beberapa material yang umum. Seperti itu. Kalau modulus yang yield strength itu udah umum ya, udah di Wikipedia juga udah tercantum. Modulus yang untuk material ini berapa, yield strength untuk material ini juga berapa. Namun SN curve ini lebih harus ke data-data eksperimen seperti jurnal atau eksperimen lainnya seperti itu.
Oke. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan tadi ya, yang fully reverse, ini diawali dari nol, berarti yang simetrik. Kalau ini asimetrik ya, tidak diawali dari nol, ini yang simetrik, sebelah kiri simetrik, fully reverse. Kemudian yang ini yang tengah yang tidak dari nol, ini repeated. Kemudian yang ini adalah fluctuating. Fluctuating ini berarti tegangan minimalnya tidak mencapai nol, ibaratnya melayang di atas. Kalau ini kan masih area nol dilewatin. Ini juga area nol masih dilewatin, menyentuh angka nol, kemudian naik lagi. Kalau di sini dia tidak masuk ke dalam area stres di stres nolnya. Jadi ada fully reverse, repeated, fluctuating. Seperti itu. Nah, kalau ini lebih ke eksperimen, sifatnya lebih advance ya. Cuman ya mungkin cukup lihat aja angka sini misalkan melengkung, di sini Gerber, di sini Goodman line, di sini Soderberg line. Jadi garis-garis ini garis-garis dari apa Pak? Garis-garis ini adalah garis-garis pemetaan gambar dari si fully reversed, repeated, dan fluctuating tersebut. Jadi kan ini misalkan kita ambil sebagian saja gelombangnya. Nah, kita bisa lihat gelombang tersebut untuk area mean stress, compressive stress, tensile stress, Holeber stress. Nah, di sini muncul berbagai teori-teori. Yang satu namanya Gerber, dia menyebutkan teori Gerber line. Kemudian ada lagi namanya Goodman. Goodman juga menyebutkan teori baru, Goodman line. Kemudian Soderberg juga merumuskan namanya teori baru, namanya Soderberg line. Nah, ini perbandingan dari sigma yield terhadap sigma min-nya. Tiap-tiap sigma yield yang beda terhadap sigma min, tiap-tiap orang tersebut merumuskan teori-teorinya masing-masing. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam simulasi, kita biasanya masuk, pada umumnya sih kita ngambil namanya Gerber line. Maksudnya kita ambil yang Gerber line, di mana kita ambil simulasinya sampai ke ultimate, seperti itu. Namun ada juga beberapa yang mengambilnya secara Soderberg, yaitu yang hanya mencapai yield strength-nya aja sampai dia petik. Jadi lebih ke tergantung kita, pemahaman kita, asumsi kita mau kita masukkan kemana. Kalau misalkan kita mengasumsikan dia sampai ultimate, ya udah kita gunakan dengan cara Gerber. Kalau misalkan kalau kita nyampe yield doang, kita gunakan dengan Soderberg, seperti itu. Ini yang Gerber, Soderberg, ini yang Goodman. Ini ada persamaan dari sigma yield terhadap sigma maksimal. Sigma min, sigma yield terhadap sigma minnya. Jadi ada Gerber, Goodman, kemudian ada Soderberg. Nah, aturan umum ketika kita fatigue analisis, berbagai hasil eksperimen kebanyakan mendekati koreksi Goodman dan Gerber. Koreksi Goodman dan Soderberg cukup konservatif, adapun Soderberg lebih sangat konservatif lagi. Goodman merupakan pilihan baik untuk material brittle dan Gerber untuk material ductile. Jadi kalau kita lihat beberapa kasus di mana logam atau material tersebut adalah material bersifat ductile, umumnya kita menggunakan yang namanya Gerber. Namun ketika kita melihat misalkan berbagai material brittle, misalkan keramik atau kaca seperti itu ya, yang ketika dikenai gaya, ketika dikenai beban, load, dia langsung patah, brittle, itu kita gunakan kriteria Goodman untuk material brittle. Seperti itu. Jadi ini adalah persamaan-persamaannya, persamaan Soderberg, Goodman. Nah, ini kita nggak sempat simulasi, lebih ke teori. Jadi seperti itu berbagai kriteria parameter. Jadi kalau saya boleh ringkas, fatigue itu adalah terjadi fenomena beban berulang pada suatu material. Kemudian dari simulasi beban berulang tersebut kita coba lakukan perumusan data, kita coba bikin sebuah data, plot data, di mana plot data tersebut kita namakan dengan ascent curve. Nah, dari ascent curve tersebutlah kita analisa lagi, ternyata ascent curve tersebut bisa menghasilkan atau bisa menunjukkan arah stres yang berulang terhadap si material. Apakah stres tersebut diawali dari nol, atau diawali dari positif di atas nol, atau stres tersebut semuanya terjadi maksimal dan minimalnya di atas area nol min stresnya. Jadi
Di sini namanya min stress 0, ini min stress di atas 0, dan ini min stress di atas 0 juga. Repeated, fluctuating, dan fully reverse. Nah, dari perbandingan dari SN curve yang kemudian ditemukan beban berulang stres maksimal dan minimal, kita bisa tentukan kriteria-kriteria berdasarkan teori-teori dari berbagai pakar fatigue. Ada Gerber-Lin, ada Goodman, ada Soderberg, kemudian ada lagi SN juga, SN ada Goodman ya, ada tiga, ada Goodman, ada Soderberg, dan ada Gerber. Bisa dilihat kalau Soderberg kriteria seperti ini, kemudian ada Goodman kriteria seperti ini, ada Gerber kriterianya seperti ini. Kapan digunakan Gerber, kapan digunakan Soderberg, kapan digunakan Goodman, kita bisa lakukan aturan umum seperti ini. Goodman untuk material brittle, kemudian Gerber untuk material ductile. Oke, seperti itu. Ini persamaannya. Halo Pak Andri. Ya. Baik, Pak. Sorry, saya baru masuk lagi nih, habis hujan badai, baru nyala lagi. Iya. Oke, Pak Cesar, nggak apa-apa, saya backup di sebentar. Terima kasih banyak Pak Andri sudah backup. Oke. Silakan dilanjutkan Pak. Oke. Jadi seperti itu ya, mohon maaf nggak sampai nge-touch ke aplikasi, lebih ke pemahaman teori sebentar, tapi semoga pemahaman teori ini juga banyak mengedukasi ya, banyak mengedukasi ketika kita masuk ke dalam simulasi, seperti itu. Mungkin seperti itu, kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin saya dan Mas Cesar boleh bantu menjawab. Saya serahkan kepada Pak Moderator, Pak Aris. Saya ingin tambahkan sedikit ya, dari Pak Andri tadi sudah sangat bagus ya. Tapi tambahannya adalah yang perlu diketahui, yang dijelaskan semua tadi, mulai dari Goodman, Soderberg, dan macam-macam itu semuanya tersedia di ANSYS. Gitu. Jadi kita tinggal pilih. Nah, itu satu poin yang cukup penting gitu menurut saya. Oke, itu aja sih mungkin. Silakan Pak. Ya. Baik Pak, ini berhubung waktunya sudah habis dan sudah melewati waktu yang dijadwalkan. Mungkin untuk pertanyaan tadi sudah sambil jalan, sudah dijawab. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja ya Pak. Mungkin Bapak Cesar maupun Pak Andri ada tambahan? Cukup Pak, dari saya Pak. Ya. Cukup Pak. Ya, terima kasih materi yang sangat luar biasa dari para narasumber tentang CFD, yaitu Computational Fluid Dynamics. Ya, mulai dari pemahaman, lalu pengertiannya, sampai dengan keuntungan menggunakan CFD, sampai dengan aplikasi atau penggunaan di berbagai kasus. Lalu dilanjutkan dengan materi yang kedua, ada materi CSM, Computational Solid Mechanics, ya, bagaimana menganalisis fatigue, dan fatigue itu sendiri adalah kelelahan pada suatu objek yang terjadi ketika dibebani secara berulang dan terus-menerus. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari kegiatan dosen mengajar di kampus, dosen praktisi mengajar di kampus. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, dan nanti kalau misalkan masih kurang nanti bisa ngundang Pak Cesar dan Pak Andri lagi ya Pak. Siap. Kita agendakan semoga tahun depan ada kegiatan seperti ini lagi. Terima kasih kepada Pak Andri, Pak Cesar atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Semoga nanti mahasiswa bisa mengembangkan sendiri di kampus ya. Mohon arahan dan bimbingan dari Pak Andri dan Pak Cesar yang merupakan expert di bidang ANSYS dan simulasi ya Pak. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Terima kasih Mas Andri, Mas Cesar. Salam Pak Cesar, salam Pak Burhan. Makasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak.